itu diet-diet yang sebenarnya tidak kita anjurkan. Apa ya, bisa turun sendiri ya, Turun dengan sendirinya. Orang yang obesitas bukan kelebihan lemak. Halo, Dr. Surya. Hai, Pak Kris. Kita kembali lagi ke dalam acara Opini Sehat ya. Ya. Kita membahas masalah opini-opini yang ada di masyarakat nih. Ya. Nah, kali ini kita mengangkat masalah diet. Ya, jadi sebenarnya diet ini apa kaitannya dengan seluruh makanan yang kita konsumsi atau bagaimana nih, Dok? Oke. Mitos atau fakta sebenarnya? Oke. Nah, ini dietnya agak dilihat ke saya nih jadinya juga ya, Pak Kris ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, seseorang itu Ya. mengalami penaikan berat badan Yap. atau obesitas. Yap. Itu karena dinamakan kelebihan kadar lemak atau gula. Kalau versi saya, gula yang berubah Yes. jadi lemak. Betul, Pak. Jadi memang orang yang obesitas itu kelebihan gula, bukan kelebihan lemak. Ya. Karena pertama kali makanan yang kita makan, Ya. apapun itu namanya, buah, sayur, nasi, ikan, mie instan, Ya. daging, semuanya, susu, itu mengandung yang namanya glukosa. Oke. Nah, glukosa inilah yang kita makan. Hmm. Kemudian kalau dia berhasil, ini akan dirubah menjadi lemak. Oke. Nah, kalau pankreasnya bagus, Yap. lemak ini akan dialirin dan berubah menjadi namanya oleh insulin untuk dirubah menjadi yang namanya energi. Nah, jadi kalau orang yang kelebihan berat badan itu pertama kali yang kelebihan adalah gulanya, bukan Bukan lemaknya. Ya? lemaknya, tetapi gulanya. Nah, apalagi nih yang bikin orang obesitas lainnya adalah cairan, gitu. Makanya kalau kita ikut olahraga yang rutin gym gitu ya, Ya. itu kita disaranin untuk tubuh kering atau membuang cairan pertama kali dulu. Oke. Kenapa di dalam cairan itu ada lemak, ada gula. Oke. Itu yang akan dibakar pertama kali. Cairannya dulu. Cairannya dulu sama gulanya tadi. Tetapi harus dibarengin dengan minum air putih juga ya. Betul. Nanti Jangan jadi berarti hidrasi ya. diet cairan malah dehidrasi dia. Kacau kita. Jadi fatal nanti. Jadi fatal. Kayaknya. Nah, bisa, bisa drop ya, Dok ya? Betul, jadi drop. Jadi dehidrasi, diet ini pun tadi kalau dikatakan betul atau tidak, ya memang ada diet yang kita anjurkan, tetapi dengan cara dan pola yang benar. Jangan yang terlalu ekstrim. Ada beberapa orang yang menganjurkan, ini kita makannya ini jam 10 malam. Yap. Baru boleh makan lagi besok jam 10 malam. Oke. Atau 3 hari kita baru makan lagi. Ya itu dulu mungkin 5 tahun lalu sempat populer ya. Ya, itu diet-diet yang sebenarnya tidak kita anjurkan. Karena kita beraktivitas ini kan butuh yang namanya energi. Oke. Gitu. Energi ini didapat dari mana? Dari gula. Gula dirubah menjadi lemak. Tetap kita butuhkan. Tetapi diet yang kita kurangi adalah diet-diet yang mengandung karbohidrat. Karena ini kadar gulanya tinggi juga. Mungkin konsep yang tadi dokter sampaikan ya. Ini mungkin ya opini saya ya. Iya. Mungkin konsepnya karena tubuh kita sudah banyak lemak nih. Iya. Jadi Betul. jangan dia kasih asupan dulu. Betul. Biar dalam tubuh ini lemaknya dibakar Membakar dulu. sendiri. Ya. Oke. Tetapi tidak serta-merta tanpa kita melakukan aktivitas olahraga, Yap. lemak itu bisa terbakar. Belum tentu orang yang olahraga. Ya. Kalau orangnya workaholic, dia hanya kerja kantoran, duduk di kantor segala macam, dia mikir tapi kekurangan asupan gula, yang ada pusing pingsan dia. Karena kemarin sempat saya baca ada artikel Ya. menyampaikan kita mengeluarkan napas dari mulut Butuh tenaga. itu pun sudah membakar kalori. Iya. Itu benar atau sebenarnya seperti apa sih, Dok? Sebenarnya bukan kita menghembuskan nafas. Ya. Dan menghembuskan nafas itu udah endingnya, Pak. Udah terakhirnya. Tetapi yang betul adalah nafas yang kita hirup, yang kita keluarkan atau kita hirup, Berarti bukan napas terakhir ya? bukan nafas terakhir. Itu sudah endingnya, penjelasannya. Tapi itu adalah hasil pembakaran dari detakan jantung yang setiap menit kita rasakan. Oke, baik. Nah, itu dia. Jadi bukan karena kita Udah mau karena check kemarin out gitu ya. kemarin sempat saya lihat ada di ya dunia maya gitu Iya, ya. iya. Ada yang karena dibilang artikel seperti itu, jadi dia bikin lucu-lucu. Dia Ya, bernapasnya cepat Iya, gitu. bangun napas cepat biar kurus gitu ya. Berarti bukan seperti itu Bukan penjelasannya. seperti itu. Nah, Bukan seperti berarti kalau kita bahas masalah diet, ini selalu
bisa menurunkan berat badan. Ini fakta atau mitos atau gimana sih, Dok? Kalau diet, ya bisa menurunkan berat badan. Karena saudara saya ada yang membuktikan, dia ngurangin pola makannya, terutama daging sama gula. Gitu. Jadi minumnya kopi pun tapi yang pahit dia. Gitu. Nggak pahit hidupnya itu, Dok? Kayaknya mulai manis lah. Mulai manis ya. Gitu. Baik. Dan memang diet yang dianjurkan itu hanya diet yang memang diperlukan oleh tubuh, karbo dan gula. Karena dua itu yang bikin orang berat badannya meningkat. Tetapi perlu diingat kalau bisa diimbangi dengan olahraga kecil. Jangan kita hanya diet, tapi tidak diimbangi dengan olahraga kecil. Entah jogging di pekarangan rumah atau push up, sit up, gitu ya. Berarti sebenarnya di masyarakat opini tentang diet ini kadang-kadang salah persepsi ya. Salah persepsi. Nah, jadi orang selalu beranggapan yang penting saya sudah kurangi nasi. Nah, tetapi dia tidak memahami yang tadi dokter sampaikan. Kalori yang masuk ke dalam tubuh ataupun yang tadi dokter bilang gula berubah menjadi lemak ya. Sehingga nanti lama-lama menumpuk nih di tubuh kita. Ditimbang naik deh. Saudara saya juga ada gitu. Jadi saya udah kurangin nasi tapi minumnya es teh manis, Pak. 2 gelas sama aja bohong. Berarti sebenarnya diet yang baik adalah berarti kita mengurangi yang manis-manis berarti, Dok ya. Berarti lihat yang manis-manis juga nggak boleh nih? Itu untuk hati ya, Pak. Ke hati ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Pak. Berarti poinnya adalah opini masyarakat tentang diet ini sedikit mau kita luruskan berarti ini ya. Nah, makanan berarti ya kalau sebenarnya kalau nasi dengan sayur, dengan ikan, ya siangnya misalnya dengan ayam, nasi lagi dengan sayur, malamnya misalnya dengan daging pun, ya dengan porsi misalnya kita kurangi ya 1/4 deh. Ini dengan otomatis bisa bisa turun sendiri. Turun dengan sendirinya. Dengan catatan tidak boleh mengkonsumsi gula yang berlebih. Ataupun kita bilang stop dulu deh minuman manis-manis ya. Nah, jadi kalau kita bahas masalah snack. Ini lebih sering juga ini. Nah, jadi pengalaman saya, ada orang, saya sudah makan sekarang tinggal 1 hari 1 kali katanya ya. Tapi saya nggak kurus-kurus. Jadi saya tanya nih, konsumsinya seperti apa? Makannya apa? Es teh manis. Yang tadi kita bahas ya. Nah, dia mengatakan dia juga namanya sambil mungkin bersantai nonton TV ya mengkonsumsi snack. Nah, snack ini sebenarnya pengaruhnya untuk diet ini seperti apa sih, Dok? Di snack tadi perlu yang kita garis bawahi adalah diet konsumsi yang manis-manis. Snack ini aduhai sekali kadar gulanya, Pak. Mungkin tanpa disadarin ya. Snack yang memang kita beli dalam kemasan ya. Bukan snack dalam artian saudara-saudara kita yang bekerja sebagai petani ya. Kalau mereka kan snacknya mungkin ubi goreng gitu ya. Tempe goreng tempe gitu ya. Nah, dan itu tinggi protein ya, Dok? Itu high protein, tinggi protein. Nah, tapi kalau snacknya dalam artian ada biskuit coklat, kemudian keripik kentang gitu ya. Oh, biar nggak ngantuk, beli snack lah. Ditaruh di depan mobil sambil jalan kita makan. Tanpa disadarin dia nimbun gula. Yang ada malah makin ngantuk. Pada yang nggak ngantuk itu aktivitas ngunyahnya aja sebenarnya. Ini kisah nyata atau menerangkan ya, Dok? Kadang kalau kita roadshow kayak gitu, Pak. Jadi agak sedikit kisah nyata ya? Agak relate ya, Pak. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau snack, ini juga kadar kalorinya sangat tinggi. Gulanya pun juga sangat tinggi. Banyak orang yang, ya kayak Bapak katakan tadi, saya makan udah sekali sehari, cuman siang doang. Tapi paginya saya sarapannya, misalnya hanya kentang, tapi minumnya es teh manis. Jam 10-nya saya makan roti kemasan. Jam 11-nya saya makan coklat. Jam 12 saya makan siang. Jam 2 saya nyenek lagi. Jam 4 saya makan nyenek lagi. Ya itu 5, pasti nggak akan lapar dia. Alasannya saya sakit mah, Pak. Harus makan setiap 2 jam sekali. Tapi pengen kurus. Pusing kita. Kalau gitu. Disarankan oleh dokter. Disarankan oleh dokter katanya kan. Jadi kalau kayak gitu gimana, Dok? Itu pola-pola yang salah sebenarnya. Itu nggak bisa kita benarkan. Itu pola yang tidak benar. Yang diet yang perlu dilakukan adalah konstan dan konsisten. Kita mengurangi konsumsi yang tinggi lemak, tinggi lemak dan tinggi manis-manisan. Berarti kalau saran dari dokter deh, diet yang baik
Itu seperti apa, Dok? Diet yang baik itu adalah diet yang memang memenuhi kebutuhan tubuh kita. Ya. Jadi misalnya makan nasi secukupnya. Tapi kalau pola diet yang benar adalah pagi kalau bisa kita makan buah. Gitu ya. Buahnya terserah. Mau apel, mau pisang, mau apa segala, silakan aja. Kalau kemarin ada teori yang mengatakan diet garam. Kalau diet garam, diet gula segala macam sebenarnya ini berkaitan dengan obesitas yang disebabkan berlebihan cairan, Pak. Oke. Nah, dari garam ini dia bersifat diuretik. Dia akan memaksa tubuh kita mengeluarkan cairan dari urin. Oke. Nah, ini boleh juga, tetapi ini agak rentan nanti si pasiennya malah menjadi dehidrasi. Nah, kalau saya lebih bagus kita mengatur pola makannya, dietnya. Pagi kita benar-benar no sugar, no fat. Tidak lemak, tidak gula. Silakan buah. Ataupun misalnya kopi pahit, teh pahit Atau ya. kopi pahit gitu. Siang silakan makan nasi. Ataupun pagi-pagi lihat dompet ya, pahit ya. Itu pagi sampai malam kayaknya kita lihat terus, Pak. Oke. Siang kita silakan bebas. Bebas ya. Bebas. Tapi malam hari kembali lagi kita makan buah atau sayur. Kentang misalnya atau buah pisang misalnya diiringi dengan kopi pahit lagi tadi boleh. Oke, itu nggak ada masalah. Nggak ada ya. masalah. Oke, baik. Mungkin kali ini kita bahas masalah diet yang tentang opini kesehatan di masyarakat ya. Ya. Oke, thank you, Dok. Siap, makasih Pak Kris.